Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dengan NIM 25042297 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal, SAP MPA. Di sini saya akan membahas materi tentang menganalisis hakikat posisi ilmu pemerintahan dalam ilmu-ilmu sosial. Coba bayangkan suatu pagi di kantor lurah, ada seorang ibu datang membawa map coklat. Wajahnya lelah. Ia ingin mengurus surat keterangan. Di hadapannya ada meja, ada pegawai, ada aturan, dan ada antrian. Di ruangan kecil itulah sebenarnya negara dan masyarakat sedang bertemu. Bukan di istana, bukan di gedung parlemen, tetapi di balik meja pelayanan publik. Muncul sebuah pertanyaan, apakah yang sedang bekerja di ruangan itu hanya sekedar administrasi, atau di sanalah ilmu pemerintahan sedang dijalankan? Sebenarnya pemerintahan bukan sekedar ilmu tentang siapa yang berkuasa, tetapi ia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kekuasaan dijalankan. Menurut Nia Karniwati, ilmu pemerintahan mengkaji hubungan antar pemerintah dan warga negara, termasuk bagaimana kewenangan digunakan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana pelayanan publik diberikan. Artinya, ilmu pemerintahan tidak berhenti pada teori. Ia hidup dalam praktik sehari-hari. Dalam kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik. Disinilah hakikat ilmu pemerintahan muncul sebagai ilmu yang membaca realitas pemerintah secara nyata, bukan hanya ideal. Dan untuk memahami hakikat ilmu pemerintahan, para akademis menggunakan filsafat ilmu. Yang pertama, secara ontologis. Objek kajian ilmu pemerintahan adalah fenomena pemerintahan itu sendiri. Lembaga pemerintahan, kebijakan, dan birokrasi, dan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, secara epistemologis. Ilmu pemerintahan menggunakan metode ilmu sosial, observasi, wawancara, analisa kebijakan, hingga studi kasus. Karena itu, Putra menyebut ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner. Yang ketiga, secara aksiologis. Ilmu pemerintahan bertujuan memberikan manfaat yang nyata, bukan hanya memahami pemerintahan, tetapi memperbaikinya. Ilmu pemerintahan hadir untuk menjawab pertanyaan, bagaimana pemerintah bisa berjalan lebih adil, efektif, dan berpihak pada masyarakat. Lalu, di mana posisi ilmu pemerintahan dalam ilmu-ilmu sosial? Ilmu politik berbicara tentang kekuasaan dan sistem politik. Sosiologi membahas struktur sosial dan masyarakat. Ilmu hukum fokus pada norma dan aturan. Ilmu pemerintahan berada di tengah-tengah semuanya. Menurut Dwi Waldo, studi pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari nilai sosial dan konteks masyarakat. Artinya, pemerintahan tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal manusia dan nilai. Karena itu, ilmu pemerintahan sering disebut sebagai ilmu penghubung antar teori sosial dan praktik negara. Ia menjadi jembatan antar negara dan masyarakat. Sekarang kembali ke cerita awal. Bayangkan sebuah pemerintahan daerah meluncurkan kebijakan.
kebijakan pelayanan administrasi terpadu. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat, mempercepat layanan, dan meningkatkan transparansi. Namun, di lapangan tidak seperti yang dibayangkan. Muncul masalah seperti antrian panjang, pegawai kurang responsif, dan sistem yang belum berjalan optimal. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena menurut Herbert Simon, perilaku aparat pemerintah dipengaruhi oleh keterbatasan rasional dan struktur birokrasi. Artinya kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu berjalan baik di lapangan. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, masalah ini bukan hanya soal teknis, tetapi soal hubungan antar struktur, aktor, dan budaya organisasi. Disinilah ilmu pemerintahan bekerja menganalisis mengapa kebijakan gagal dan bagaimana memperbaikinya. Dari kisah kantor kelurahan tadi kita belajar satu hal penting. Ilmu pemerintahan bukan ilmu yang jauh dari kehidupan kita. Ia hadir setiap kali kita mengurus KTP, mengakses bantuan sosial, atau menerima pelayanan publik. Ilmu pemerintahan memiliki hakikat sebagai ilmu yang mempelajari praktik pemerintahan nyata dan memiliki posisi strategis dalam ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu yang aplikatif dan solutif. Maka memahami ilmu pemerintahan berarti memahami bagaimana negara bekerja, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana kepentingan masyarakat seharusnya dilayani. Karena pada akhirnya pemerintahan bukan tentang gedung dan jabatan, tetapi tentang manusia dan pelayanan. Sekian, terima kasih.